Pertanyaan kali ini yaitu, katanya bantuan sosial PKH dan juga BPNT mau ada perubahan pembaruan yang dimusdeskan mulai tanggal 1 Juni 2024 yang akan melibatkan selain pendamping ada dari perangkat desa, RW dan juga RT. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, dimurahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Nah, kembali lagi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya seperti yang barusan saya bacakan ya, yaitu katanya ada yang memberitakan bahwa per 1 Juni 2024 ini akan ada perubahan mekanisme baru, yaitu penerima bansos PK dan juga BPNT akan dimusdeskan. Apakah benar demikian? Kepada semuanya pastikan nonton video ini sampai habis, dan bagi yang baru saja bergabung silahkan diklik subscribe-nya terlebih dahulu dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan setiap informasi yang terupdate terkait penyaluran bantuan sosial dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bagikan di channel ini. Dan juga di sini ada edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk apabila di luar sana ada informasi terkait bansos atau regulasi terkait bansos yang Bapak Ibu dengarkan tapi butuh penjelasan. Baiklah, terkait pertanyaannya yaitu mulai tanggal 1 Juni 2024 ini katanya untuk penerima bansos PK dan juga BPNT akan ada mekanisme terbaru yaitu akan dimusdeskan. Sebenarnya Bapak Ibu, untuk peraturan ini, regulasi ini sudah ada sejak lama, yaitu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 150/HUK/2022 tentang tata cara proses usulan data serta verifikasi dan validasi data. Nah, di dalam isi surat tersebut di sana dijelaskan tata cara pengusulan data terpadu kesejahteraan sosial, dan di sana di poin tertentu bisa Bapak Ibu pelajari ya, bisa di search untuk suratnya di Google itu ada, dan di sana ada dijelaskan bahwa tata cara pengusulan data agar data ini bisa lolos masuk ke DTKS sebagai calon penerima bantuan sosial yaitu wajib sekali dilakukan musyawarah desa atau kelurahan setempat terlebih dahulu. Lalu kemudian di sana bolehlah hasil dari musyawarah desa atau kelurahan setempat ini diusulkan nama-nama yang sudah disepakati di sana, bahwa nama-nama ini yang layak untuk menerima bansos dan akan diusulkan masuk ke dalam DTKS. Dan apabila pada saat dilakukan musdes tersebut atau muskel tersebut di sana ada daftar nama-nama penerima bansos yang mana sebenarnya nama yang sudah tercantum di situ sebagai penerima bansos itu sudah tidak layak lagi menerima bansos, maka bisa diputuskan pada saat dilakukan muskel atau musdes tersebut, nama tersebut yang tidak disepakati akan dihapus namanya dari penerima bansos. Tapi Bapak Ibu, kenyataannya cukup banyak sekali daerah yang tidak menerapkan tata cara ini. Bisa dibilang hanya sebagian kecil yang menjalankan sesuai dengan mekanisme peraturan Menteri Sosial yang dikeluarkan ini. Sehingga pada tanggal 8 Mei kemarin Menteri Sosial telah mengadakan konferensi pers di Kementerian Sosial. Di sana ditekankan lagi, lebih dipertegas lagi dan memantau pengusulan data yang berasal dari daerah. Yaitu mekanisme yang terbaru diwajibkan sekali untuk pada saat mau mengusulkan data masuk ke DTKS harus melampirkan foto dokumentasi telah dilakukan musdes atau muskel tersebut. Jadi itu ikut dilampirkan. Nah, apabila tidak ada hasil bukti dokumentasi telah dilakukan muskel atau musdes, lalu kemudian mengusulkan data, maka itu akan menjadi indikator usulan data dari daerah ini tidak di-approve, tidak diterima oleh Pusdatin Kesos Kementerian Sosial sebab persyaratannya tidak lengkap. Nah, apabila ada usulan data calon penerima bansos dari daerah lalu kemudian tidak dilampirkan dokumentasi hasil muskel atau musdes, maka pihak dari pemerintah daerah tersebut atau di sini dalam hal ini tingkat desa atau kelurahan setempat wajib sekali membuat SPTJM, surat pertanggungjawaban mutlak, bagi nama-nama terlampir yang akan diusulkan masuk ke DTKS. Nah, jadi bisa dibilang ini diperketat lagi ya untuk kedepannya, sebab ada beberapa temuan dan temuan ini sudah sampai oleh pihak Kemensos. Katanya ada di beberapa daerah, di beberapa wilayah itu mengacu pada hanya satu pintu saja untuk mengusulkan data calon penerima bantuan sosial, sehingga di daerah tersebut
memanfaatkan situasi tersebut. Ada yang mengancam-ngancam, katanya kalau tidak melakukan ini itu maka bantuan sosialnya akan diputus. Dan bahkan ada juga salah satu komentar ya yang masuk pada video-video saya sebelumnya, katanya di beberapa daerah itu pada saat pemilihan kepala daerah, mohon maaf, hanya ada beberapa daerah yang demikian, katanya itu dijadikan bahan kampanye, yaitu terkait penerima bansos. Maka jika Bapak Ibu memilih saya, maka Anda akan mendapatkan bansos. Dan ini sudah pemahaman yang salah dan perlu untuk dikawal ke depannya, diperbaiki ke depannya agar penerima bansos ke depannya akan lebih tepat sasaran dan transparan. Nah, selain itu, pada konferensi pers yang dilaksanakan pada tanggal 8 Mei kemarin juga di sana dihimbau kepada seluruh daerah. Ini himbauan dari Kementerian Sosial langsung, bahwa dihimbau kepada seluruh daerah ke depannya agar rutin melaksanakan musyawarah desa atau kelurahan setempat minimal 3 bulan sekali dilakukan musyawarah desa, dan di sana jika perlu dilibatkan semua seperti pihak RT dan sebagainya serta pendamping sosial juga tentunya. Nah, saya rasa ketika seluruh daerah mengikuti arahan Menteri Sosial ini dan mempedomani surat dari Kementerian Sosial terkait tata cara pengusulan data yang akan masuk ke dalam DTKS itu, saya rasa ke depannya untuk menerima bansos ini akan semakin lebih baik lagi. Ya, paling tidak pengusulan data ini akan menjadi lebih transparan. Jadi data-data yang akan diusulkan itu diketahui oleh berbagai pihak karena telah dilakukan musyawarah desa atau kelurahan setempat. Nah, berikut ini ada cuplikan video pada saat dilakukannya konferensi pers oleh Kementerian Sosial, dan di sana ada beberapa arahan terkait tata cara pengusulan data agar dapat lebih transparan lagi dan agar lebih tepat sasaran lagi. Mari kita simak bersama-sama videonya. Beberapa titik atau daerah itu ternyata ada yang memasukkan nama-nama itu lewat seseorang aja. Jadi orang itu seolah-olah dialah yang berhak, bahwa kadang-kadang digunakan juga untuk ngancam-ngancam. Kalau kamu nggak ini, kamu nggak dapat bansos. Gini. Nah, itu yang kita ingin hilami di dalam proses ini dengan proses musyawarah desa. Sobat Sosial, agar penerima bantuan sosial tepat sasaran, Kemensos terus berbenah dengan memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pengawasan dalam pengajuan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Di antaranya dengan terus mendorong pemerintah desa atau kelurahan melakukan musyawarah secara berkala. Dalam musyawarah ini nantinya akan dibahas siapa penerima yang layak dan tidak untuk masuk ke dalam DTKS di wilayah tersebut. Nah, untuk memastikan keberlangsungan mekanisme ini, Kemensos menerapkan sistem pengawasan di mana pemerintah desa atau kelurahan harus melampirkan bukti foto musyawarah saat mengusulkan data. Jika musyawarah tidak dilakukan, kepala desa atau lurah wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM. Dalam konferensi pers yang digelar pada 8 Mei 2024, Mensos Risma menegaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi peluang penyalahgunaan. Selain itu, pengusulan oleh masyarakat secara mandiri melalui usul sanggah pada aplikasi Cek Bansos juga terus didorong agar masyarakat luas dapat berpartisipasi dalam proses pengajuan data ini. Nah, Sobat Sosial, mari bersama kawal Bansos agar lebih tepat sasaran yuk! Baiklah Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang saya sampaikan di sini, dan saya minta juga masukannya atau pendapat Bapak Ibu terkait hal ini. Silahkan tuliskan komentarnya di bawah video ini. Mari kita berdiskusi bersama-sama terkait mekanisme pengusulan data agar lebih tepat sasaran dan lebih transparan ke depannya. Sekali lagi terima kasih telah menonton videonya sampai habis, dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.